Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariza Gina Putri dari kelas Grammar for TOEFL hari Senin jam 8.50 sampai 10.40. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya memahami tentang lesson 27, lesson 35 mengenai parallel structures dan juga mengenai misplaced modifier pada lesson 28. Jadi bagaimana saya memahami atau mengerti tentang parallel structures pada lesson 27 dan 35. Biasanya saya memahami materi dari contohnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat 3 contoh yang membuat saya paham mengenai parallel structure. Yang pertama yang saya pahami itu adalah dari contoh nomor 1, she spends her leisure time hiking, camping, and fishing. Jadi di sini saya memahami bahwa penanda dari paralel ini adalah tanda koma. Jadi kita harus melihat tanda koma yang berada dari kalimat tersebut. Jadi nomor 1 ini saya memahami bahwa yang paralel di sini adalah hiking, camping, dan juga fishing. Jadi yang paralel di sini adalah gerund. Kita harus mengetahui bahwa dari parallel structure ini kata atau frase mana yang harus kita paralelkan. Jadi kita harus mengetahui dari part mana saja kata atau frase yang harus kita paralel. Di nomor 1 ini awal dari paralel itu adalah hiking. Jadi setelah koma ini harus menggunakan gerund atau verb ing. Untuk soal nomor 2, saya memahami bahwa kita harus memperhatikan dari mana kata atau frase yang akan diparalelkan. Jadi di sini saya memahami bahwa yang harus diparalelkan adalah verb changed, checked, dan filled. Yang ketiganya adalah kata kerja atau verb. Tepatnya ini adalah verb 2 atau past. Sekali lagi kita harus memperhatikan dari kata mana, dari kata atau frasa mana yang harus kita paralelkan. Di sini kita tidak bisa memparalelkan the oil, the tire pressure sama dengan the tank with gas, karena yang harus kita paralelkan ada verbnya. Dan di sini lagi-lagi penanda paralel adalah koma. Untuk yang nomor 3, kita juga mempunyai correlative conjunction seperti either dan or. Jadi yang kita paralelkan di sini adalah setelah kata either dan or. Jadi di sini ada kata medicine dengan biology. Yang keduanya adalah noun. Jadi menurut pemahaman saya dari materi parallel structures ini yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dan paham mengenai part of speech, karena biasanya yang diparalelkan itu biasanya verb, adjective. Jadi jika adjektif sudah diparalelkan, maka teman-temannya juga harus adjektif dan seterusnya. Seperti yang saya katakan tadi, clue-nya bisa menggunakan koma. Dan juga kita harus mengerti atau kita harus memperhatikan dari sentence-nya. Kita harus tahu dari mana kata atau frase yang harus kita paralelkan. Baiklah, pindah ke misplaced modifier di lesson 28. Dari misplaced modifier, lagi-lagi saya membuat contohnya untuk memahaminya terlebih dahulu. Di sini saya membuat contohnya, walking along the beach, the man spotted the ship. Di sini
di sini biasanya yang di dalam soal yang blank itu adalah the man. Jadi yang harus diperhatikan adalah siapa yang melakukan walking along the beach. Siapa yang melakukan walking along the beach? Jadi saya memahami dari misplaced modifier ini adalah siapa yang mungkin melakukan frasa atau frasa dari sebelum koma ini. Tidak mungkin kita akan membuat the sheep di tempat the man karena tidak mungkin the sheep melakukan walking along the beach. Jadi modifier yang tepat adalah the man. Untuk soal yang nomor 2, originally settled by Polynesians around 700 AD, Hawaii received its first European visitor in 1778 when Captain James Cook landed there. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwa yang blank tadi di sini adalah sentence ini. Jadi kita harus mengetahui bahwa dari kalimat sebelum koma ini apa yang harus dimodifier. Jadi dari di sini adalah yang harus kita perhatikan adalah sheltered. Apa yang di sheltered? Yaitu Hawaii. Jadi modifier yang tepat adalah Hawaii received its first European visitor bla bla bla. Untuk note misplaced modifier ini adalah yang menurut saya harus diperhatikan adalah modifier should explain where the present place before them. Jadi apa kalimat atau klausa yang mungkin atau menyambung atau memiliki makna yang berhubungan dengan kalimat sebelum tanda koma tersebut. Baiklah, sekian pemahaman saya mengenai parallel structure dengan misplaced modifier. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.